Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sandi Prayoga, NIM 2110111133. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pelajaran kreativitas berpikir kritis. Yang pertama tentang teknik berpikir dalam analisis bisnis secara ringkas. Yaitu ada 7 poin. Yang pertama, berpikir kritis, mengevaluasi asumsi, bukti, dan argumen untuk menarik kesimpulan yang valid. Yang kedua itu berpikir sistemik, melihat bisnis sebagai sistem saling berhubungan dan memahami dampak perubahan. Yang ketiga itu berpikir kreatif, menghasilkan ide atau inovasi untuk solusi atau perbaikan. Yang keempat itu ada berpikir logis. Berpikir logis itu menggunakan penalaran atau rasional untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang kelima itu berpikir deduktif, menarik kesimpulan atau spesifik dalam informasi umum atau teori. Yang keenam itu ada berpikir induktif, menyesuaikan pola atau kesimpulan umum dari data spesifik. Yang ketujuh itu berpikir strategis, fokus pada tujuan jangka panjang dan rencana pencapaian. Selanjutnya itu langkah berpikir kritis untuk strategi bisnis. Yang pertama itu ada cara namanya identifikasi dulu masalahnya apa dan tujuannya apa. Tentukan masalah utama atau tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, kumpulkan data. Data itu maksud untuk apa yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Terus analisis data. Setelah kita mempunyai data, setelah itu kita harus menganalisis data yang sudah kita dapatkan. Setelah itu langsung kita masuk ke uji asumsi, penyataan asumsi awal untuk menemukan akar masalah. Yang kelima itu buat alternatif solusi, jadi cari solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang keenam, evaluasi resiko, jadi resiko apa aja yang akan kita dapatkan selama kita menyelesaikan masalah tersebut. Nah, itu harus dievaluasi. Setelah itu kita pikirkan lagi yang namanya strategi. Strategi itu mengambil keputusan berdasarkan bukti terbaik untuk solusi tersebut. Yang kedelapan, di review berkala atau diuji berkala, pantau hasil yang sesuai jika diperlukan. Selanjutnya itu prinsip manajemen inovasi, sedikit saja fokus pelanggan atau inovasi menjauh kebutuhan pelanggan. Yang kedua itu kolaborasi. Nah, menurut saya itu per hari ini kolaborasi itu sangat penting supaya kita juga bisa melibatkan tim lintas fungsi untuk ide kreativitas. Yang ketiga itu ada budaya eksperimen, yaitu uji coba untuk toleransi kegagalan sebagai pembelajaran. Yang keempat itu ada adaptasi, responsif atau tren dan perubahan teknologi itu sangat penting diperlukan saat ini. Yang kelima itu ada manajemen pengetahuan ataupun kelola data dan wawasan untuk mendukung inovasi. Selanjutnya itu kita membahas tentang strategi pendukung bisnis. Yang pertama itu investasi atau fokus pada penelitian yang akan kita kembangkan. Yang kedua itu inkubasi ide ataupun juga pengembangan ide itu di ruang kreativitas kita. Setelah itu libatkan stakeholder ataupun karyawan, pelanggan, dan mitra dalam inovasi. Itu juga sangat penting untuk bisnis kita ke depan. Yaitu selanjutnya teknologi baru, manfaatkan teknologi yang canggih untuk efisiensi hal tersebut. Yang kelima itu evaluasi berkala, pantau hasil inovasi untuk perbaikan. Selanjutnya itu mengembangkan rencana aksi untuk mengintegrasikan kreativitas kita dalam